untuk tugasnya sendiri, kalian boleh baca-baca ya di modul yang Bapak udah kirim juga. Pokoknya baca-baca di modul tentang interaksi antara UI dan pengguna ini. Kalau nggak salah di sana tuh ada 5 poin. Nah, di antara 5 poin itu tuh kalian boleh gitu ngejelasin gitu atau ngejelasin apa ya, seperti pengalaman kalian terkait dengan contoh-contoh itu. Mungkin kalian juga pernah mengalami, terus juga bisa ngasih contoh. Nah, atau mau dipresentasiin nanti sudah ini boleh gitu. Nah, Bapak kasih kesempatan dulu ya, 5 menit lah, 5 menit sampai 10 menit untuk kalian ngekaji si materinya gitu, kayak gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Pak. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada, sok mangga, boleh gitu, buat ngekajinya. Nah, kalian paling itu ya, baca-baca yang si poin yang ini. Bentar, aku stop ini. Ih, lama. Ada gak di modul yang tentang direct manipulation yang kayak gitu? Oke. Aku ngapain sharing? Oke, buat nih kelompok Fadli nih, kira-kira mau ngebahas yang mana nih? Atau Fadli atau sama Faris ya tadi teh? Fadli sama Faris punya pengalaman di mana nih? Kalau saya ada pengalaman di ini Pak, di command language Pak. Saya pernah nyoba main-main sama CMD Pak. Oh iya ya. Jadi lebih ini ya. Fadli pernah buat kayak kode-kode di komputer itu ya, si CMD itu. Bapak juga pernah sih karena ya Bapak kan dulunya SMK juga TKJ gitu ya. Kalau di sini kan multimedia, mungkin sedikit juga apa ya, kayak belajar juga mungkin tentang CMD, terus juga sistem komputer. Kalau saya belajar ya di multimedia itu tentang sistem komputer. Belajar Pak, cuman waktu itu pernah ada kecelakaan, laptop saya sampai kekunci Pak. Oh, itu parah banget. Terus sekarang bisa atau gimana ganti laptop? Enggak Pak, saya masuk ke save mode terus diganti nih Pak. Ada trik. Aman berarti ya, bisa dipakai lagi. Aman Pak. Nah, kayak gitu ya. Kalau dari Faris ada cerita nggak misalnya dari yang interaksi aplikasi gitu? Misalnya pernah ngerasain apa sih pas menggunakan suatu aplikasi gitu? Enggak sih Pak, normal-normal aja sih Pak saya. Oh, berarti pengguna normal ya, ini apa hanya menikmati Iya, gitu ya dari. Saya mah anak baik Pak, aman-aman. Alah, bagus. Nah, ini jadi kelompoknya Padli, kelompok sama Faris, kelompok satu ini mau bahas yang mana nih? Kira-kira di antara 5 poin itu. Mungkin command language sama menu mungkin Pak. Iya, Oke, boleh. boleh. Nanti dibagi 2 aja ya. Oke. Halo Sevi sama Niko. Iya, Bapak. Nah, gimana nih diskusinya? Ada pertanyaan nggak tentang si materinya atau kayak gimana? Sejauh ini belum, Pak. Oke, bagus ya. Nah, kira-kira kalian nih terkait materi di sini pernah nggak sih ngerasain sesuatu gitu? Kayak misalnya Bapak nih, kalau Bapak tuh pernah kayak bingung nih sama suatu user interface karena misalnya interface-nya itu nggak kayak biasa gitu. Kayak misalnya Bapak sendiri kan pengguna Android gitu ya. Pengguna Android itu kan biasanya si ininya tuh agak standar lah kayak gitu. Nah, tapi pas coba user interface di iOS itu ya, di Apple itu tuh agak susah banget. Nah, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah, Pak. Pengalaman gimana nih? Pernah kayak gimana? Kayak bingung aja gitu soal tampilannya kan kadang beda dari misalnya dari Android ke iOS-nya. Nah, jadi
kadang harus cari-cari dulu ke internet atau kemana gitu Pak tentang cara ngegunain si aplikasi, misalkan di iOS-nya kayak gimana gitu Pak. Kayak gitu ya. Ya berarti hampir sama ya kayak Bapak, karena kebingungan kita pengguna Android jadi agak beda ke iOS-nya. Nah kalau dari Niko ada pengalaman nggak? Misalnya di komputer juga mungkin ada pengalaman di user interface. Kayaknya enggak sih Pak, nggak ada Oke, kalau dari pengalaman. Niko nggak ada. Ya sama kayak Faris berarti ya, menikmati di interaksi penggunanya. Nah kayak gitu ya. Jadi untuk materi kali ini tuh lebih kepada kalian mengerti gak sih gimana user interface tuh berhubungan sama kita gitu sebagai usernya. Biar kalian pas ngebuat itu juga mengerti tentang usernya, berhubungan dengan UX-nya gitu kayak gitu. Nah kalau dari kelompok satu tadi itu dari kelompoknya Fadli sama Faris tuh mau ngebahas tentang menu, yang interaksi menu sama interaksi komen kalau nggak salah. Nah dari kelompok 2 mau ngebahas yang mana nih? Direct sama natural aja Pak. Oke, boleh ya. Direct sama natural. Oke. Berarti nanti satu lagi mungkin akan Bapak tambahin ya, karena ada 5 poin. Mangga buat kelompok 2 boleh diskusi lagi. Mungkin Bapak masih kasih waktu 5 menit lagi tuh ya, atau beberapa menit lagi. Nah, oke, udah semua ya. Udah diskusinya, dicukupkan aja. Kita sekarang coba presentasiin gitu. Apa sih yang udah kalian dapat gitu tentang 5 poin ini gitu. Berdasarkan modul juga gitu ya. Boleh sekarang dari kelompok mana dulu yang mau tampil? Atau ngepresentasiin hasil diskusinya? Kelompok 1 dulu aja Pak. Oke, dari kelompok Fadli dulu berarti ya, sama Faris. Mangga, Fadli sama Faris. Ya boleh Pak. Mungkin dari saya langsung dulu Pak, soal command language. Nah di sini juga saya sekalian langsung presentasiin pakai CMD aja Pak, biar lumayan kerasa. Oke, mantap banget. Silakan. Izin saya screen ya Pak. Boleh, boleh. Nah sebelumnya ini akan saya kembali tentang command language UI. Jadi command language UI ini adalah sebuah UI ataupun interface yang dimana user harus memberikan sebuah perintah ke dalam medianya gitu. Misalkan ini kan pakai CMD, pakai command line apa gitu, saya lupa lagi namanya. Nah, misal di sini saya ingin mengakses directory D, maka hal yang paling pertama yang dilakukan adalah D.2. Nah, di sini langsung berubah D-nya jadi D.2. Ataupun kalau dari pengguna bingung, misalkan mencari perintah bisa menggunakan kata help. Di sini ada banyak sekali kata-katanya. Yang paling saya suka ini shutdown. Ya, mungkin saya ngebahas kelebihannya aja ya Pak. Untuk command language, kelebihannya itu yang pertama powerful. Command yang simple dapat lebih handal di mana pada menu dan fill-in form mungkin membutuhkan 2030 menu dan fill-in form membutuhkan 2-30 screen ya. Intinya jadi lebih simple aja gitu Pak kalau pakai command dibandingkan pakai menu gitu. Dua kelebihannya itu fleksibel, user controller. User dapat melakukan apa saja yang sesuai dengan keinginannya. Terakhir itu fast, efisien, meskipun yang terakhir itu fast dan efisien. Meskipun pada command language membutuhkan pengetikan yang lebih sering dibandingkan beberapa dialog lain, pengetikan lebih sering dibandingkan beberapa dialog lain, namun ternyata bisa lebih cepat dan efisien karena command yang kompleks lebih cepat daripada melalui banyak screen scanning untuk pilihan menu atau navigasi dan pengisian. Nicholas sedang apa gitu Nicholas? Ya. Sedang melihat apa Nicholas? Enggak apa-apa. Oke, perhatiin aja ya, perhatiin dulu gitu. Nanti bagian presentasinya baru gitu. Ini. Nah, boleh. Udah dari kelompok 1 atau gimana? Sudah Pak. Oke, nggak apa sudah ya. Lewat aja. Nah, langsung sekarang ke kelompok 2. Mangga untuk presentasinya gitu. Iya Bapak izin share screen. Ya, boleh.
kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai direct manipulation sama natural language. Nah, kalau directnya ini akan dijelaskan oleh saya. Jadi, direct manipulation adalah penyajian langsung dari suatu aktivitas dalam sebuah sistem kepada user. Oke, baik, saya akan melanjutkan, yaitu natural language. Nah, perintah dengan menggunakan bahasa manusia yang digunakan manusia untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, program yang dapat menerima perintah atau menggunakan natural language dapat disebut dengan artificial intelligence. Oke, udah ya berarti di kelompok 2. Nah, kira-kira nih dari kelompok 1 sama kelompok 2 ada gak sih yang ditanyain antara ke kelompoknya itu? Misalnya dari kelompok 1 ada yang mau ditanya ke kelompok 2 atau kelompok 2 ada yang ditanya ke kelompok 1 gitu. Ada gak kira-kira? Dari kelompok 1 tidak ada, Pak. Oke, di kelompok 1 nggak ada. Dari kelompok 2 gimana? Cukup? Mau bertanya Pak ke kelompok 1. Oh, boleh. Kalau kelebihan sama kekurangan dari command language apa? Mangga kelompok 1. Boleh saya jawab. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari command language itu, kelebihannya Oke, dari kelompok 2 gimana? Udah cukup jawabannya? Udah puas atau gimana? Cukup, makasih Fadli jawabannya. Oke, nah karena segitu ya untuk di yang diskusi gitu ya antara kelompok 1 sama kelompok 2 dan materinya juga kurang lebih untuk pertemuan kali ini sedikit banget karena mungkin menutupi dari pertemuan kemarin gitu ya yang belum terbahas itu kayak gitu.